Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. BTW Merry Christmas buat teman-teman yang merayakan. Besok tanggal 25 ya. Tanggal 25 Merry Christmas buat teman-teman semua. Ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali di perdana podcast kita. Ya. Luar biasa sekali. Ada Mbak Maylin ya? Iya. Maylin. 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 Tolong diperkenalkan kepada teman-teman Mbak, nama lengkapnya mungkin, terus umurnya, pekerjaannya, profesinya apa gitu. Nama saya Maylin Arazak. Maylin A. Maylin Arazak. Arazak. Umur saya 19 tahun. Pekerjaan saya dulu sih kerja di pabrik. Oh, Sekarang udah keluar, nganggur di rumah. Ya gitu. Enggak Asli sini sih. aslinya mana Mbak? Asli saya Wonosobo. Oh, Wonosobo. Ya. Kota dingin ya berarti ya. Oh. Di sini panas gak Mbak? Panas. Panas. Udah biasa di sini. Iya. Di situ malah dinginan. Jadi dulu itu pas ke Kudus itu berarti umur berapa atau mungkin SMA, SMP? Mulai TK saya udah di sini. Oh, TK udah di sini. Oh, berarti udah terkontaminasi sama Kudus dong berarti Iya, dong. udah lama di Kudus. Iya. Wonosobonya berarti dari mulai kecil sampai TK. Masuk TK, di sini udah masuk TK. Oh, masuk TK udah di sini berarti. Berarti pertama kali sekolah di Kudus. Iya. Bapak ibunya asli Wonosobo atau Ibu saya. ibumu Wonosobo? Asli sini. Oh, gitu. Terus kemudian pindah gitu. Iya. Sekarang ada pekerjaan-pekerjaan yang lain yang atau rutinitas yang di Gitu saya sih juga nyanyi, biasanya ada job nyanyi. Terus SPG juga. job nyanyi itu di kafe atau Panggung ke panggung. panggung ke panggung. Oh, berarti ya sebenarnya saya sedikit dikasih informasi sama Pak produser sih. Katanya mbaknya ini penyanyi dangdut. Ya. Ya. Emang genre pertama yang digeluti emang dangdut. Bukan sih, dulu sih diajak teman. Oh, gitu. Terus lama-lama ya udah jadi kerjaan. Sebenarnya kalau mbaknya sendiri genre musiknya yang bener-bener mbaknya itu yang apa sih? Pop, Pop jazz. Oh, pop. Berarti bukan ke dangdut ya? udah, cuman udah biasa sih, terus jadi kerjaan juga. Oh. Berarti ketika turun ke dangdut itu harus menyesuaikan nadanya juga, cengkok-cengkoknya. Iya, gitu. Belajar secara otodidak atau dulu ada les musik? Oh, otodidak. Jadi mbaknya ini diberikan anugerah suara yang bagus dari kecil. Dari mulai lahir ya. Bagus-bagus juga. Tapi setidaknya lebih bagus daripada teman-teman yang lain dong. Dulu malah pas sekolah suka itu Oh, nari ya. dance gitu. Terus mulai nyanyi itu ya emang SMA, kelas 2 SMA. Ketika memutuskan untuk ngambil job-job nyanyi itu sebenarnya iseng atau seneng aja? Ya iseng awalnya kan diajak temen Iya. gitu. Terus kok terus banyak yang nawarin buat job-job gitu nyanyi, terus ya udah tak yain aja. Terus jadi kerjaan. Rezeki nggak boleh ditolak dong ya. Iya. Ketika saat itu berarti pertama kali job yang profesional artinya yang dibayar itu berarti di musik dangdut. Iya. Itu udah panggung besar atau Ya tergantung di ya. awal? Oh, di awal ya masih kayak kecil gitu, terus lama-lama kan ya emang tergantung yang itu ngejob tuan rumahnya juga, tergantung yang ngajak gitu. Berarti mbaknya happy ada di situ ya? Ya happy aja. Iya, karena ada duitnya juga ya. Pertama kali berarti dangdut. Terus kemudian mbaknya juga sukanya malah pop ya. Ya Terus apa ya mbak? Sebenarnya boleh ini enggak ya? Maksudnya kayak cengkok-cengkok dari dangdut itu yang sulit tuh yang kayak gimana sih gitu? Yang beda dari pop gitu. kalau dangdut sih, cengkok dangdut emang susah semua. Saya aku emang susah semua.
Yang paling susah deh. Maksudnya lagunya Ah, apa ya? Kalau sekarang kan banyak lagu-lagu dangdut yang itu dibuat remix gitu loh. oh ya 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 ya. Nah, lagu dangdut yang susah emang yang dulu-dulu gitu loh mas, nggak lagu-lagu sekarang gitu. Yang dulu-dulu itu yang emang pure dangdut atau Ya pure dangdut. pure dangdut kayak Roma uh, Irama. gitu itu mah susah itu cengkoknya. Referensi musik Terus dangdut kok rendah ya? terus lagu-lagunya Rita, terus kayak penyanyi dangdut yang senior senior gitu, itu susah-susah cengkoknya. Terus kedepannya mbaknya ini pengennya emang terjun terus di dangdut atau mau mau sesuatu yang lain? Kalau aku sih dari kecil cita-cita aku pengen punya usaha sendiri Oh malah malah gitu. malah pengusaha ya Aku pengen cita-citanya. jadi pengusaha. Sekolahku juga kan aku ambil jurusan IPS. Iya, iya. Ya aku pengen punya usaha sendiri. Sekarang kuliah atau Enggak, berarti di enggak rumah iya di rumah. sama ngambil job-job kayak Iya, gitu. Ketika pandemi ada berapa job sih mbak? Kayaknya kan kemarin. iya kan sebelumnya aku kerja di pabrik, Oh berarti baru aja keluar baru gitu. aja keluar akhir November, baru aja keluar terus ambil job lagi gitu. Dulu pas di pabrik juga biasanya ambil, tapi kalau apa sama-sama pas jam kerja pabrik ya nggak bisa, Oh kita gitu. tolak. Ya, emang pabrik itu biasanya apa ya? Kayak cuti sekali dua kali itu biasanya udah ditegur sama. Iya, Tapi lebih enakan kayak gini kan? iya, Freelance, lebih iya. asik ya. Kalau rata-rata kayak gitu tuh biasanya berapaan sih mbak? Apanya? Per manggung gitu? Atau beda-beda sih sebenarnya? Beda-beda sesuai Beda-beda. apa jauh dekatnya, Oh juga iya iya tergantung iya tuan iya. rumahnya. Terus ini kan masa pandemi sih mas, Iya. ya tuan rumah itu biasanya apa nurunin harga, kan pada nggak punya uang banyak banyak gitu toh, ya saling menguntungkan gitulah mas. Saling Mbaknya menguntungkan. sendiri punya manajemen atau memang. Ya cuma ikut di apa panggil gitu. Jadi ketika dipanggil emang mbaknya sendiri yang terima Ya callingan dan segala macam biasanya kayak juga gitu. ibu. Ibu. uh, Oh ibu support juga ya? ya Kan gini mbak, kayak apa ya, kayak stigma yang terjadi di masyarakat tuh penyanyi dangdut biasanya kan disebut biduan kan, ya itu kan punya stigma negatif di masyarakat gitu. uh, Kalau mbaknya sendiri tanggapannya gimana sih sama sama stigma negatif yang di sama masyarakat kayak gitu? Kalau aku sendiri pribadi aku orangnya kan bodo amat mas, jadi ya aku ya nggak dengerin omongan orang, yang kan yang ngelakuin saya sendiri, yang jalanin aku sendiri, jadi aku nggak mau dengerin omongan orang yang jelek-jelek gitu ya, tak anggap angin lalu gitulah. Dan ibu support itu ya? Iya, Jadi kekuatan terbesar dari mbaknya adalah kedua orang tua mbak. iya. Bersyukur sekali ya punya orang tua yang support anaknya. Ya alhamdulillah. Kalau kayak gitu tuh biasanya kalau misal ya stigma-stigma negatif kayak gitu pasti mbaknya juga pernah kan ya? Ya pernah. Itu sampai di sosial media juga nggak mbak? Alhamdulillah sih nggak sampai di sosial media. Berarti cuma tetangga Cuma sekitar. tetangga sekitar, terus biasanya ya pas manggung juga biasanya kan kalau penonton kan apa sering geret-geret, Oh oh iya dorong-dorong gitu. itu juga menarik. Pernah apa ya, pernah akan atau apa ya, atau bahkan sudah kayak gitu-gitu gitu, maksudnya terjadi pelecehan seksual di atas panggung dan sebagainya macamnya? Pernah itu dicium, sampai dicium juga aku, wah marah banget itu, sampai udah mau pengen pulang aja itu, tapi ya aku kan di situ kerja, ya udah aku secara profesional aja gitu, jadi ya udah aku tak itu aja, pokoknya tak abaikan aja gitu loh mas. Pihak-pihak yang ngajak mbak itu ndak ada apa ya, ndak ada kayak semacam perlindungan hukum atau apa ketika terjadi sesuatu terhadap penyanyinya gitu? Ya enggak, ya cuma apa hindarin aja gitu sama orang-orang yang biasanya kan pada mabuk. Ah. Ya cuma hindarin aja. Tapi tetap dijagain ya mbak ya? Ya
Tapi nggak ada sampai perlindungan hukum ketika Nggak mbaknya ada. kayak dicium. Nggak ada. Jadi teman-teman mengusahakan ini supaya nggak ada Nggak berarti. ada. Kita emang apa, kerja kan menghibur Iya, iya, orang. iya, iya. Lah yang apa, orang-orang itu juga kan yang bayar kita, Iya. jadi ya kita mau nggak mau ya. Jadi sebenarnya lumayan apa ya? Lumayan pedih sih ya. Iya. Kayak kita kerja sesuatu kemudian Heeh. ketika orang lain melakukan sesuatu yang mungkin di luar Iya. norma-norma itu, Heeh. kita ya udahlah mereka yang bayar gitu kan. Heeh. Kalau mbaknya sendiri mengharapkan ada semacam perlindungan hukum atau enggak sih? Ya pengennya sih gitu, tapi kan saya nggak artis-artis biduan yang kayak Iya, itulah, iya, 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 iya. yang masih itulah pemula lah Iya, iya. gitu. Jadi ya udah gitu aja, nggak sampai gitu. Kalau yang udah senior senior udah jadi apa, jadi terkenal populer itu kan pasti kan ada perlindungannya Iya, juga. iya. Kalau yang masih pemula itu kan emang ya gitu. Ini kan saya sempat apa ya? Sempat lihat di Instagramnya Mbak E. Ya. Itu kayaknya maksudnya tidak seperti penyanyi-penyanyi yang biasanya. Yang saya kenal adalah penyanyi dangdut itu biasanya berpenampilan vulgar, Ya kayak pendek dan segala macam. Sedangkan Mbak E enggak gitu loh. kalau saya emang nggak suka sih mas, nggak, dari pribadi saya sendiri nggak terlalu suka pakai yang pendek-pendek gitu. Kesannya kayak gimana gitu buat saya sendiri. Jadi Mbak E itu lebih nyaman ketika ya, ketika berpenampilan apa adanya, ketika jadi yang ditonjolin skill nyanyinya bukan Iya. iya, iya, iya. Saya kalau nyanyi juga nggak pernah sampai goyang-goyang terlalu gitu, nggak Iya, iya, iya. nggak suka. Tapi tetap goyang dong Mbak. Iya. Masa kaku di atas Tipis-tipis panggung kan gitu. enggak mungkin. Biasanya kan ada videoan yang apa sampai ngebut. Iya, 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 iya. Kalau saya enggak. Kalau menurut Mbak E gimana sih kayak gitu? Ya menurut saya sendiri ya terlalu gimana gitu. Oh gitu. Sebenarnya patut gak sih kayak gitu dilakukan oleh? Kalau saya sendiri sih nggak patut, tapi gimana lagi kan, apanya sih, punya orang kan beda-beda. Iya, iya. Punya orang Atau mungkin itu yang mereka jual kan ya? ya Iya. kan tergantung diri sendiri Iya, iya. masing-masingnya. Soalnya kan kayak misal saya sebagai orang awam yang melihat ada fenomena-fenomena kayak gitu kan, saya merasa bahwa kenapa ya penyanyi dangdut tuh kadang suaranya fals, suaranya kadang nggak enak. Tapi ya pokoknya joget. Nah, Terus kemudian pakaiannya setipis mungkin, sependek mungkin gitu loh. iya kan umumnya kan gitu. Iya, 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 iya. Umumnya gitu. Terus kalau aku tuh tergantung yang itu emang yang ngejob itu. Yang ngejob. Biasanya kan nyuruhnya pakai gaun panjang, biasanya pakai seksi gitu. Iya. Jadi ya tergantung yang ngejob itu. Tapi pernah disuruh pakai misal mohon maaf pakai seksi cuman mbaknya nolak. Kayak misal gini, mbaknya punya batasan-batasan nih. Kalau saya mau nih seksi tapi batasnya segini. Kalau ngelebihin segini enggak gitu. Pernah enggak? Ya itu sih menurut saya sendiri, seksi menurut saya sendiri gitu loh mas. Oh iya, iya. Nggak menurut itu orang yang ngejob Tapi itu. pernah orang request gitu misal. Nggak pernah sih, belum pernah. Nggak pernah. Sampai request belum pernah. Jadi semua pakaian yang dipakai itu punya pribadi berarti. Iya punya pribadi. Oh. Ibu kan penjahit, jadi ya Oh, biasanya ibu gitu, yang ya. itu buatin. Oh, saya semakin iri ya sama Mbak E. Kenapa kok iri mas? Ibumu punya potensi ya kan untuk ini loh, untuk support anaknya itu totalitas gitu loh. Ya, Anaknya alhamdulillah. nyanyi dijahitin sendiri gitu. Alhamdulillah. Beruntung sekali ya Mbak. Saya juga nggak, saya sendiri yo ada adik juga nyanyi. Oh iya. Berapa bersaudara Mbak? Tiga sama saya. Oh, Jadi aku 3. punya mbak, punya adik. Anak Aku kedua. Ha. Anak kedua tuh rumornya labil tuh bener. Ya gitulah. Ya kadang ya labil lah Iya, kadang. iya, Gitu. iya, iya.
Ya umur 19 tahun kan ya. Tapi apa ya? Cewek-cewek tuh kayaknya sekarang tuh banyak lari ke TikTok. Aku juga suka TikTok, main BTW TikTok. followernya berapa Pak di TikTok? Dikit. Berapa? Dikit tuh. Lebih banyak daripada Instagram atau Lebih dikit dari Instagram malah lebih dikit daripada Iya. Instagram? Soalnya ya jarang sih ngepost ya semauku aja. BE juga kayak di Instagram juga postnya dikit doang, cuman 9 post atau berapa tuh. Heeh. Bukannya itu post juga memengaruhi apa ya, memengaruhi popularitas, memengaruhi algoritma dari Instagram. BE nggak pengen kayak misal punya target bahwa bakal ngepost banyak nih supaya dapat follower banyak gitu. Enggak sih. Jadi Enggak. ya semau aku. Berarti Mbak emang sebenarnya bukan orang entertainment ya? Enggak. Emang Ya, pengusaha tadi ya berarti ya? Iya, pengenku kan emang pengen punya usaha sendiri gitu. Kalau boleh tahu usaha apa sih Mbak yang pengen banget gitu? Hmm, ibu kan jahit ya. Iya. Pengen pengen ngembangin usahanya ibu. Oh, berarti di bidang pakaian. Iya. Sekarang udah mulai bergerak atau? Belum ada modalnya soalnya. Rencana pengen kerja itu ikut orang dulu, Iya. ngumpulin uang dulu, baru ngembangin usaha ibu gitu. Ini kan banyak sekali orang-orang pada nikah ya kan? Di era dimana pandemi Ya, dan dingin-dingin ya. Semua orang kayak menikah. cocok emang. Kalau BE pengen gak sih nikah muda kayak orang-orang gitu? Belum pengen. Atau ada target umur berapa gitu? Target aku umur 23-an. 23 tahun. Iya. 23 tahun. 23 tahun muda lah Mbak. Ya kalau kan teman-teman aku kan banyak sih yang udah pada nikah. Oh gitu. Jadi Oh iya iya. harga diri seorang laki-laki kan kerja mata Ya kayak biasanya kan kayak gitu. Cewek tuh biasanya kalau ditanya maunya gimana sih, ya penting apa adanya, sayang sama aku, tulus sama aku. Dia ya, mesti apa adanya tuh yang gimana gitu loh. Tapi kalau ada yang tampan boleh dong. ya. Yang taman itu bonus. Dia bonus, tampan kaya tuh mungkin bonus ya. Daripada tampan kaya nyakitin gitu kan. Banyak tahu nggak kalau sekarang banyak cewek yang suka melontarkan kata kayak misal insecure. Iya, kayak tidak percaya terhadap dirinya sendiri kayak gitu. Ya aku sih biasanya kalau lihat TikTok itu kan Iya, bisa iya. cantik-cantik. Iya, iya. Ya, iya. Lintas pikiran insecure gitu sama cewek-cewek lainnya. Yang cantik gitu. Padahal mereka cantik juga pakai filter gitu kan. Maksudnya iya 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 iya. Pakai uang kan. Iya, iya. Sekarang kan apa-apa pakai uang, Mas.
Soalnya kan sosial media kan kayak gitu, Mbak, menampilkan sesuatu yang mereka mau tampilin aja gitu. Ya, Makanya itu bakal jadi apa? Mungkin kalau nggak ada insecure di cewek, mungkin skincare nggak laku kali. mungkin. Iya, iya kan, bener kan ya. Iya. Jadi mereka berbondong-bondong kayak gitu. Iya. Soal skincare habis berapa sih sebulan nih, Mbak? Aku malah nggak pakai skincare, Mas. Nggak mikir. Aku cuma pakai itu krim Fair and Lovely itu, tahu? Ya merek ya. Iya, 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 Krim iya itu tahu ya. doang, Ya. heeh. Nggak pakai kayak perempuan-perempuan lainnya gitu. Yang Pakai, aneh-aneh gitu. yang ada day cream, night cream, toner itu Oh, enggak pakai malah. nggak pakai, Mas. Ini kita kayak rumpi ibu-ibu ya malah ya. Berarti nggak pakai kayak gitu-gituan. Nggak pakai. Buat cowok-cowok ini mbaknya. Oh. Sederhana ya kan, nggak neko-neko, nggak pakai krim-krim. Ya gimana, Hebat emang juga ya. dasarnya aku dari kecil gitu, Mas. Ya udah terbiasa gitu. Iya, iya. Mbaknya sekarang berarti statusnya punya pacar, jomblo, atau Ya. masnya di depan ini pacar Mbak? Enggak, single, Enggak. single. Oh enggak. Single, saya single. Oh single. Iya. Kenapa nggak dapat pacar, Mbak? Padahal kan Mbaknya cantik gitu. Atau Gimana banyak yang deketin tapi nanti dulu deh. Ya sebenarnya banyak yang deketin tapi aku nggak respon dulu. Nggak. Pengen besok aja. Pengen apa? Ya pengen main-main dulu sana sini sama teman-teman. Gitu. Kan biasanya kalau punya pacar kan dilarang-larang Iya. gitu. Sebenarnya ya enggak juga Kangkang. sih. Baru pacaran udah ngelarang apalagi nikah gitu loh. Iya. Kan kebanyakan gitu, soalnya aku punya temen kan banyak banget yang itu dilarang-larang sama pacarnya gitu, nggak cuma 1-2 orang, banyak, rata-rata gitu. Kalau Jadi kayak aku nggak gitu banyak percaya nggak bahwa pernikahan itu akan mengubah sifat dari seseorang? percaya. Percaya? Misal ketika ketika pacaran dia nakal atau dia kayak gitu sifatnya posesif dan segala macam, ketika nikah berarti mbaknya percaya bahwa itu akan berubah gitu. Aku kalau lihat dari lingkungan Iya, sekitar, iya, iya. kalau orang udah nikah terus apalagi punya anak, lah pas punya anaknya itu mungkin dia bakal berubah. Berubah. Kalau udah nikah ya pasti masih gitulah, tapi kalau udah punya anak aku lihat itu udah ada perubahan gitu loh, pasti itu. Mbaknya tipikal mau dipoligami atau enggak? Ya nggak mau lah. Oh, enggak mau. Iya. Enggak, ini tak tanyain kepada kayaknya ya, yang tak tanya semua enggak mau gitu. Iya. Kenapa sih? Kenapa enggak mau gitu? Kenapa? Ya nggak ada lah cewek yang mau bagi perasaannya gitu, terus bagi suami lagi, ya Allah, ya pasti sakit lah. Milih diselingkuhin atau selingkuh? Selingkuhin aja. Kalau diselingkuhin terima berarti? Ya terima, Hah? soalnya Berarti mau dipoligami dong, Mbak? gimana ya, kalau udah diselingkuhin kan, terus kan kalau lagi pacar sih Iya, iya, iya. ya iya, udah, iya. terus ya udah putus aja gitu kan, udah diselingkuhin. Om, maksudku ketika mbaknya diselingkuhin itu menerima itu atau Iya, tidak? menerima ya. Menerima maksudnya menerima, oh ya udah dia selingkuh gitu, atau ya udah kita putus gitu. Ya putus. Oh, berarti nggak terima dong, Mbak. Ya tergantung juga. Dulu sih aku pernah pacaran. Ini sedikit curhat ya. Iya, 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 iya. Mm-mm. Pernah pacaran, diselingkuhin. Udah aku maafin. Iya. Udah aku maafin, itu malah dia ada hubungan lagi sama cewek itu. Iya. Ya aku maafin lagi. Oh, Ya maafin bodohnya lagi. aku, bodohnya Iya. aku tak maafin Nah, terus. 2 kali dimaafin, terus Ya terus dia malah ngelunjak kan, itu tak biarin gitu, tak maafin terus malah ngelunjak. Terus ya udah aku putusin, sampai sekarang aku single. oh berarti yang terakhir itu yang dimaafin 3 kali itu tadi. Ya gitulah. Tapi kalau misal mbaknya dapat cowok lagi,
berperilaku seperti itu lagi, mbaknya akan memaafkan atau belajar dari yang kemarin? Ya, Apa tergantung lagi nih? ya gimana ya, tergantung lagi kayaknya. Tergantung lagi. Berarti mbaknya tipikal bucin dong ya? Ya kalau udah gitu ya bucin, tapi ya nggak bucin banget, ya nggak tahu deh. Hal terbucin apa yang mbak lakuin ke cowok mbak dulu? Apa ya, aku sempet itu datang ke rumahnya itu jalan kaki. Berapa jarak tuh mbak? Jauh sih, lumayan jauh. Jalan kaki? Ha-ha, jalan Nggak kaki. ada ojek online? Soalnya nggak download itu grab apapun, itu nggak download, ya udah jalan kaki. Jalan kaki dari rumah ke rumah cowoknya? Iya. Luar biasa sekali ya. Pernah itu satu kali. Emangnya cowoknya nggak tahu kalau mbaknya jalan kaki? Misalnya dijemput kayak atau? Nggak tahu kan, dia kan pas nyuruh ke sana, terus aku bilang ya nanti ya gitu. Iya. Terus pas itu kan motor aku dibawa sama ibu, Mm-mm. nggak ada motor, ya udah daripada dia nunggu kan, aku jalan aja gitu. Sangat bucin sekali ya. Ini level terakhir dari kebucinan. Berapa menit, berapa jam? 1 jam. 1 jam jalan kaki. Sampai ke rumahnya. Luar biasa sekali ya. 1 jam itu jalan kaki. Itu cowoknya mbak ya juga tahu. Tahu. 1 jam jalan kaki. Terus respon dia gimana tuh ketika mbaknya Ya ketemu? suruh itu, kalau nggak Suruh ada jalan motor kaki nggak lagi. usah. Kalau nggak ada motor nggak usah datang aja, di rumah aja gitu. Dan mbak kenapa memutuskan untuk jalan kaki gitu loh? Ya daripada dia nunggu gitu loh. Kan bisa chat nih, gitu loh, Ya kan kan bisa aku chat. juga pengen ketemu juga. Iya, maksudnya disuruh kamu kesini dong gitu, atau kamu jemput Waktu aku itu di depan gang. Atau gimana gitu, kan bisa gitu loh di chat gitu. waktu itu belum apa sih, belum tak kenalin orang tua. Terus gimana ya, pernah satu kali orang tua tahu aku pacaran sama dia tuh kayak nggak ngebolehin gitu. Oh, Jadi nggak iya. dapet restu dari orang tua aku gitu. Itu sebelum dia selingkuh. Sebelum. Oh. Setelah selingkuh mbaknya ingat gak? Aku pernah jalan kaki. Pernah ingat Iya, gitu? Iya. langsung kepikir ya, oh bodohnya aku. Nangis ya? Ya dulu ya nangis sekarang. Ya Iya. sekarang kan udah gitu kan. Ya udah biasa sendiri. Jadi lebih apa ya? Lebih selektif buat cari cowok juga. Ha-ha. Kita kembali ke profesinya mbak tadi ya. Ya, Ya, soal hal itu. Mbaknya berarti pure diterima sama kedua orang tua. Jadi orang rumah berarti menerima profesi mbak E. iya. Tapi orang rumah pernah apa ya? Pernah ngasih tahu nggak mbak sih? Maksudnya kayak gini. Oke, kamu boleh kayak gini, tapi jangan gini gitu. Jangan gini. Maksudnya Maksudnya. setiap orang punya batasan gitu. Ah, Kayak misal tadi mbak E, nanti kalau kamu disuruh pakaian yang seperti ini jangan ya nak. Gitu mungkin ibunya pernah apa ya? Ngasih wejangan gitu. ya nggak pernah sih, aku orangnya sadar diri aja. Ya batas-batasanku gitu. Nggak pernah kalau itu. Kalau orang tua tuh malah sering itu nasihatin aku tuh soal ya emang cowok-cowok gitu, Oh iya. masalah cowok. Kalau pekerjaan itu tergantung ke akunya, yang penting kan aku happy kerjanya gitu, jadi ya terserah aku. Pernah bertemu cowok hidung belang nggak mbak? Ketika habis manggung terus kemudian ditawari sesuatu kayak gitu. Banyak sih, tapi aku Cara nolaknya gimana? kan biasanya banyak sih yang minta nomor telepon gitu. Iya. Ya tinggal aku kasih aja gitu, ya emang tak kasih ke, cuma pas kalau udah ngechat itu ya tak Dibiarin. biarin, biasanya malah tak blokir gitu. Wih. PHP Ya, dong. kan aku nggak mau ada hal sesuatu gitu, hal negatif sesuatu yang terjadi sama aku. Iya.
Tapi Lebih baik kan kalau maksudnya menghindar. hidung belang yang misal kayak kan banyak nih, ada beberapa yang kedenger kayak misal ditawarin ini gitu. Untuk apa ya? Ya mohon maaf aja maksudnya buat buat kencan gitu mungkin. Pernah kayak gitu. Ketemu Pernah, orang-orang yang kayak pernah gitu. tapi nggak sampai aku nemuin orangnya, nggak pernah. Berarti dia ada orang lain yang nyampein ke Mbak. Ya lewat chat gitu, Oh, lewat chat. lewat chat, nggak itu. Jadi pas ketemu tuh cuma minta nomor telepon, terus dia Oh. ngechat saya gitu. Yang langsung ngobrol berarti nggak pernah. Nggak pernah. Itu berarti cowok cupu berarti. Heeh. Iya, iya kan berarti cowok Iya, cupu kan. Main belakang dia. iya. Beraninya lewat chat. Iya, iya. Banyak selain mau jadi pengusaha, kedepannya mau mau jadi apa sih? Maksudnya punya cita-cita buat aku di umur sekian mau kayak gini deh gitu. Nggak ada. Emang aku cuma pengen jadi pengusaha aja gitu Pengusaha, aja. pengusaha pakaian tadi. Ya, itu aja. Ini cukup sederhana sekali. Mm-mm. Ya, jadi luar biasa loh, beneran luar biasa loh. Jarang-jarang banget gitu loh. Ya gimana ya? Emang dasarnya aja sih. Udah biasa dari kecil gitu. Iya. Jadi SMA dulu di Kudus, di SMA mana? SMA 2 Bay. SMA 2W berarti sini ya, Mas? Iya, Oh. belakang UMK. 19 tahun. Berarti itu lulusan tahun Tahun 2019. tahun 18 19. oh, baru berarti. Loh, emangnya 3 SMA tuh berapa sih umurnya? 18 Lulus, tahun ya? lulus Lulus kan 18 18 tahun. tahun. Oh, berarti udah setahun ini berarti. Gak pengen kuliah atau pengen Ya dulu sih pengen kuliah, tapi udah ngerasain uang, enak cari uang oh aja. gitu. Kebanyakan emang kayak gitu sih. Iya, Atau dulu pernah punya keinginan oh cari uang dulu baru nanti kuliah gitu. iya pernah pikiran Oh, gitu. ternyata malah sepertinya enak cari uang gitu. Ah, Jadi udah kuliahnya ngerasain nanti-nanti. uang. Iya, 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 iya. Kalau kayak gitu nyanyi berarti lumayan juga ya. Per bulan gitu lumayan juga ya. Tergantung kok mas, biasanya ya ada pas sepi-sepinya juga, kayak bulan puasa itu kan sepi, nggak ada malah Oh bulan iya, puasa. ya nggak mungkin dong, Mbak. Pas rame-ramenya ya lumayan. Kalau kayak gini musim kayak gini mungkin jadi wedding singer pernah nggak? Ya Iya, sering, sering ya berarti. sering. Cuma ya jarang gitu, nggak terus kan, soalnya kan penyanyi nggak saya doang kan, Iya, iya, banyak iya, iya, sekarang. iya, iya, iya. Ya sekarang banyak cewek ya yang Banyak, banyak banget. gitu. Kalau cowok tuh banyak nggak sih, Mbak? Penyanyi dangdut cowok gitu. Sedikit malah mas, biasanya yang ngisi ngisi cowok gitu malah MC, terus pak kalau enggak ya orang-orang tamu undangan gitu yang Iya, iya, menyumbangkan. Berarti sedikit banget ya. Nggak ada, malah Malah nggak ada. nggak ada. Oh. Mbaknya ini berarti lingkupnya ketika Mbaknya ikut berarti itu termasuk dangdut gede gitu. Ya yang masih ya- kecil, yang ngajakin gitu. ya kecil gitu mas, masih yang kecil-kecil gitu. Yang ada di wilayah Kudus sendiri gitu. Nah, Pernah keluar kota? pernah. Kemana? Paling jauh deh. Paling jauh itu ke mana sih, Jepara. Jepara. Itu malah pertama kalinya gitu. Pertama kalinya jadi punya job di Jepara. Itu kan diajak temen, jadi ya udah tinggal ikut aja. Mah jauh banget sampai ke pelosok. Itu yang paling jauh ya. Heeh. Di Pati pernah nggak, Mbak? Pati pernah, cuman nggak sejauh itu. Nggak sejauh itu. Di Patinya yang mana? Pati mana? Pati itu pernah di Sukolilo, Oh, berarti Pati. Prawoto. Iya, 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 iya. Nah, Pati terus, Kidul berarti. pokoknya banyak lah, lupa aku nggak tahu. Yang paling memorable deh, yang paling diinget banget. Ada kejadian apa sih ketika ya entah seneng ataupun enggak gitu loh. Ataupun penontonnya rame, bahkan yang nonton dua atau pokoknya kejadian-kejadian yang paling menyedihkan dan paling menyenangkan ketika Mbaknya ngejob tuh apa sih? Ya menyedihkan, nggak terlalu sih. Yang buat aku sedih ya cuma itu, kalau jauh gitu. Oh,
Kalau masalah pas nyanyinya itu enggak masalah, ya sama-sama aja. Iya. Tapi kalau paling menyenangkan gitu, Paling menyenangkan atau tuan rumahnya baik, terus kemudian penontonnya juga baik kayak gitu. ya gitu juga ada. Gimana Pernah itu? lupa mas, nggak tak itu, nggak tak hafal mana-mananya. Berarti Mbak ini tipikal orang yang flat gitu aja ya? Maksudnya jalanin ya udah. Ya udah, Kayak diselingkuin ya udah ya tak udah, ya maafin udah, gitu. gitu aja. Jadi bukan orang yang maksudnya kayak wah di sini keren nih ya, terus di sini wah sedih banget gitu, enggak ini. Enggak. Ya udah, tinggal jalanin aja. Mbak E punya prinsip hidup nggak sih di dalam kehidupan? Maksudnya kayak misal pegang bahwa jadi orang tuh harus gini 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 gitu. Eh, ya prinsip saya sih kan ini sama kumpulan ya mas. Iya iya Kumpulan. iya. Kalau orang itu yang pada negatif-negatif itu ya nggak saya ikutin, Iya, iya. ambil yang positifnya gitu. Tapi tetap berteman dengan mereka. Teman sama siapapun, yang penting kan nggak yang jelek-jelek itu nggak diikutin, jadi diambil yang positifnya aja. Tuh. Ini kan Mbak apa banyak banget kayak misal anak-anak di usia yang biasanya kita sebut bocil mungkin. Di Kecil. usia-usia SMP mungkin SMA kelas 1 kelas 2 kayaknya kan udah terjadi apa ya kayak semacam free sex saja sekarang udah banyak banget Iya. dan segala macam. Kalau menurut Mbak E itu gimana sih anak-anak yang kayak gitu gitu loh? Ya emang perlu itu sih, tekanan dari orang tua biar enggak itu, terus ya jangan terlalu itu dikekang juga, kan malah jadi tambah menjadi gitu kan. Iya Kalau iya iya. anak-anak zaman sekarang ya banyak-banyak dinasihatin aja, terus terbuka sama orang tua pokoknya. Terus kalau Mbak punya E berarti pacar suka curhat sama ibu. ya biasanya curhat-curhat gitu. Tapi enggak masih ada Batasan. hal yang Oh aku iya iya, privacy sendiri gitu. lebih curhat ke temen biasanya kan. Ya Kalau ke ibu biasanya curhat apa sih, cowok gitu? jawab pernah, terus masalah temen-temen juga pernah, kerjaan juga. Ya cuman sebatas ya ini punya cowok kayak gini Ya, gitu. gitu aja. Berarti ibumu support, orang tahumu support. Pernah gini gak sih? Kayak misal di lingkungan Mbak E sendiri, Mbak E pernah ditegur secara langsung atau di apa ya? Kayak ya banyak banget netizen yang secara langsung gitu yang kamu ini penyanyi dangdut gini gini gini, pernah gitu gak sih? Nggak pernah sih. Secara Kalau langsung nggak pernah? langsung nggak pernah. Emang dari apa omongan-omongan orang gitu, denger-denger gitu. Nggak pernah secara langsung, nggak pernah. Kalau Mbak E misal ada orang yang seperti itu, Mbak E akan membalas dengan apa? Ya tak biarin aja. Biarin aja. Heeh. Ya kehidupan Mbak E juga Iya. ya sendiri, mereka juga. Kan dia nggak ngasih makan aku, ngapain aku itu. Oh, iya. Ya gitu, tak biarin aja. Pesan bagi orang-orang kayak gitu, Mbak? Ya nggak usah terlalu ngurusin hidup orang lah, ngurusin hidup sendiri aja. Iya, iya. Ya mungkin kan mereka nganggur gitu loh, Mbak. Gak ada yang diurusin. Saya mengurusin diri sendiri, saya tidak punya uang gitu. Ya kan sama aja. Iya, Kalau iya, iya. ngurusin hidup orang kan nggak dapat uang sih. Tapi Kalau kan dapat kepuasan batin kan? Iya, iya, iya. Kemarin juga sempet apa ya? Sempet baca semacam survei kayak gitu. Jadi netizen yang sering ngehujat dan segala macam, ternyata mereka juga tidak punya apa pekerjaan kebanyakan. Iya, Profesinya kebanyakan emang juga. gitu. Iya. Yang nganggur aja mereka gitu loh. Jadi pada belum gabut-gabut gitu. jadi belum pernah kayak misal apa ya dihujat di sosial media, belum pernah. Belum pernah Pernah dibully juga, pernah secara langsung maupun di sosial media. dibully tentang apa ini. Ya apapun gitu loh, apapun. Ya nggak pernah sih. Kalau pas zaman SMA, zaman sekolah itu ya emang bully-bully apa, ngejek-ngejek gitulah. Iya, 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 iya. Ngejek. Nggak pernah kalau sampai tak bawa sampai nyakitin hati itu nggak pernah. Nggak pernah berarti. Flat ya, emang bener-bener flat ya dari sudut pandang manapun gitu. Ya gitulah. Kalau ketakutan terbesar dari mbaknya apa?
Takutan terbesar kayak apa? Ya kayak Maksudnya? apapun takut kalau suatu hari terjadi sesuatu, atau ya mungkin ada ketakutan bahwa ketika mikir soal itu mbaknya bener-bener merasa ini gitu. Ya emang itu ketakutan terbesarku ya emang nggak nggak pengen lah kalau punya apa pasangan itu sampai diselingkuhin gitu. Oh Udah itu gitu aja. ya. Pokoknya nggak pengen ditinggal sama orang-orang yang disayang gitu. Tapi kalau itu terjadi Udah terjadi. oh udah Udah terjadi. terjadi. Maksudnya ketika mbaknya udah mulai hubungan secara serius kemudian ditinggal dan segala macam, mbaknya akan ngelakuin apa sih kira-kira aja? Kira-kira ya mau nggak mau kan harus ikhlas sih mas. Iya iya. Ikhlas. Ya aku serahin semua sama yang kuasa gitu aja. Berarti berpasrah diri. Emang bener-bener gak ada emosi loh mbaknya ini. Bener-bener flat loh. Emosi ada mas. Cuma mau gimana lagi gitu loh. Iya kan berarti mbaknya flat. Ya udahlah gitu kan maksudnya. Iya. Orang-orang yang tipikal orang yang sederhana, orang yang nggak mau mikirin sesuatu begitu gitu loh. Maksudnya yang overthinking, yang kayak gini gimana kan enggak itu. Enggak. Ya udahlah ini udah Ya udah. terjadi gitu. Luar biasa sekali. Bener, ini yang saya suka sih Bang. Maksudnya saya kenapa nggak nyiapin pertanyaan-pertanyaan, karena saya belum tahu pasti apa yang terjadi di kehidupan orang yang saya ajak ngobrol gitu loh. Kalau kayak Mbak E kan saya misal malam-malam nyediain tulisan list pertanyaan, pasti gagal semua udah. Mbak E ditanyain ketakutan apa ya, katakan gitu. Tapi kalau terjadi ya udah gitu kan. Maksudnya nggak ada emosi yang bener-bener ya anjir gini gitu. Berarti nggak ada ya. Berarti Nggak oke ada. flat-flat aja di hidup gitu. Udah. Tak pasrahin semua sama Iya, Mbak E pernah ngalamin ketika pernah sakit hati dong pasti. pernah Pernah di masa ketika sakit hati terus kemudian Mbak E wah aku harus hijrah gitu, pernah nggak? pernah Pernah. Iya. Ya kan aku Pernah. pikir itu apa sih kayak karma sih buat aku. Iya Jadi iya iya iya. ya aku pengen hijrah. Ya Iya, dulu udah sempat hijrah tapi sulit. Iya, iya. Kelas berapa itu, Mbak? Kelas berapa? Dulu ya kelas aku dulu SMA kan nggak hijaban. Terus kelas 2 SMA itu aku udah mulai hijaban Iya. setelah semester 2-an. Setelah piknik Iya. itu aku hijaban. Itu aku pengen hijrah, ya pengen istiqomah tapi sulit. Yang mempengaruhi mbaknya akhirnya hijrah itu apa? Apa ya? Di Instagram, di Facebook, atau mungkin di lingkungan Mbak E? Ya emang pengen jadi pribadi yang lebih baik gitu loh mas. Ya merasa dosanya udah numpuk banyak gitu. Iya. Tapi ternyata tidak enak ternyata. Hijrah Sulit. tidak enak gitu. Sulit, nggak segampang Jadi gitu. bukan atas pengaruh sosial media ya? Enggak. Jadi ya atas dari kesadaran diri sendiri gitu. Iya iya iya. Dan sebenarnya bukan atas kesalahan diri sendiri dong. Berarti atas dasar tadi sakit hati, patah hati. Iya biasanya kan Iya juga kan? sadar. Itu malah aku belum gitu. Belum dapat pacar itu belum itu. Kelas 2 SMA. Pertama kali pacaran umur berapa? SMP. SD malah. SD. Ya cinta-cinta monyet gitulah. SD kelas berapa pacaran? Kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Pacarannya gimana kelas 4 SD? Iya kayak bocil-bocil gitulah. Ya, masih Gimana? cinta-cinta monyet Dulu kan gitu. belum ada WA dong. Belum, ya masih Belum. SMS. Gitu. SMS. Berarti dulu SMS Ah, gitu. SMS. Pernah dapat surat-surat cinta. Iya dulu di SD sering surat-suratan gitu. Ingat gak kado yang diberikan pacar pertama Mbak itu apa? Nggak ada malah, Nggak ada. nggak ada. Biasanya anak kecil tuh lebih kreatif buat nyari kado. Nggak ada malah, nggak ada. Mbaknya ini orang yang ketika ketika ulang tahun itu punya harapan besar nggak sih? Kayak harus rame ini, harus dirayain, harus banyak orang yang ngucapin kayak gitu. Nggak sih, nggak. Aku malah pengen tuh
buat acara kayak hajatan gitu di rumah, tapi sampai sekarang ya belum kesampaian. Iya, iya. Belum kesampaian. Berarti walaupun tidak ada yang ngucapin juga terserah gitu. Terserah. Ya bener-bener flat loh dari manapun loh. Ya cuma pengen dari orang-orang terdekat aja gitu. Oh gitu, yang diucapin. Jadi mama setiap tahunnya selalu ngucapin ya. Iya. Kenapa ibuku tidak pernah? Kenapa ibuku tidak pernah ya? Serasa anak yang dibuang aku. Ketakutan orang tua terjadi sesuatu itu menjadi salah satu ketakutan Mbak juga nggak sih? Iya. Kan mama, ya ibu sama bapak pernah nyampein kalau pacaran tuh nggak boleh neko-neko gitu. Iya, Ya gitu. Takutannya apa orang tua ya gitu aja. iya, iya. Pernah nangis gara-gara orang tua nggak? Pernah. Kenapa? Ini cerita sedikit lagi ya. Iya, iya, iya. Jadi aku kan punya adik. Mm-mm. Adikku mah udah nikah duluan. Oh udah nikah dulu. Iya. Cewek? Itu emang kesalahan. Ya, Cewek? iya cewek. Oh iya, iya. Ya terus semenjak itu orang tua tuh sering nasihatin aku tentang apa cowok gitu. Iya, iya. Dulu pas kejadian pertama ya orang tua ya nangis. Ya, terus apa nyalain aku juga kan, yang Iya, salahin iya, kan iya. semua anaknya Iya, semua. iya. Ya itu dari situ nangis. Keinget. Iya, iya, iya. Berarti emang sebenarnya ketakutan terbesar itu terhadap orang tua. Sangat sayang banget ya sama orang tuanya. Ya gitu. Lebih takut kehilangan pacar sebagai bukan pacar, pasangan atau orang tua. Lebih takut kehilangan orang tua. Kasih tisu Mas Petrus. Kasih tisu. Iya, iya, iya. Sayang banget ya sampai iya, iya. Iya. Kalaupun kayak misal mbaknya diberi kesempatan untuk ngomong ke orang tua ya, sebagai anak mbaknya sering nggak sih ngomong bahwa mbak apa sayang ke ibu, sayang ke bapak gitu? Belum. Belum. Kalau diberi kesempatan mbak pengen ngomong apa ke bapak ibu Ya pengen ngomong kalau aku tuh sayang banget sama orang tua, sama ibu, sama bapak, pengen bahagiain mereka. Ada hal yang belum tercapai sampai sekarang nggak? Ada. Apa ya? Aku kan pengen apa ya, nggak banyak lah, sedikit gitu bahagiain. Ini bapak aku baru aja kemarin Agustus meninggal. Oh, Eh, bela suka. Maaf. iya jadi Ya, keinget itu aja sih. Belum pernah bahagiain bapak, malah bapak udah ninggalin aku duluan. dari saat ini ibu ya yang ada di rumah. Ibu sama mbak. Jadi ibu orang yang luar biasa ya, Iya. orang yang kuat ya, Iya, alhamdulillah. orang yang ngedidik anaknya. Sabar banget orang. Hal yang paling mbak inget yang disampaikan sama ibu atau bapak itu apa? Iya, tentang cowok itu tadi. Oh, Tentang cowok. jadi ibu takut banget ya kalau mbak nggak apa ya, nggak dapat pasangan yang bisa membahagiakan. Mm-mm. Itu doang. Kan udah kejadian sama adik, kalau bisa jangan ke anaknya yang satunya gitu. Kak, Anak-anak berarti lainnya. 3 bersaudara perempuan semua. Ya, Berarti di rumah ini perempuan semua. ya perempuan semua. Karena dia udah ikut sama suaminya. Iya. Jadi di rumah tinggal aku, ibu sama kakak doang. Kakak usianya berapa?
Kalau kelahiran 93 berarti ini umur 93 berarti 27 ya? Iya, iya, iya. 27. sekitar segitu. Kakak belum nikah. Belum. Kak itu Wak, punya apa? Kurangan. Oh, iya. Nggak cacat sih, gimana ya? Nggak cacat fisik, cacat mental gitu loh. Gitu. Situ. Ibu bekerja sebagai penjahit. Ya di rumah. Berarti Mbak E sebagai yang berarti bisa dikatakan mbaknya ini tulang punggung keluarga juga. Iya. Bisa dikatakan gitu. Jadi yang biasanya apa? Cari uang kan aku sama ibu, tapi kan ibu jarang sih Iya, dapat iya, iya. dapat orderan jahitan gitu. Apa yang Mbak harapkan untuk kedepannya? Ini kan di penghujung tahun nih kan ya. Di penghujung daripada mbaknya sedih ya. Di penghujung tahun 2020. Apa yang ingin Mbak capai atau yang harapkan di tahun 2021? Ya pengen jadi pribadi yang lebih baik gitu dari sebelumnya, pengen bisa cepet-cepet bahagiain orang tua aja gitu. Bahagiain orang tua dalam bentuk apa? Maksudnya ada hal yang aku pengen nih kayak gini sama orang tua gitu, tapi belum tercapai. Pengen apa ya, rencana ya masih pengen aja. Iya, 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 iya. Masih pengen beli rumah buat ibu, itu sih cita-cita aku. Luar biasa sekali ya. Jujur ya, jujur. Saya bener-bener ini pertama kali sih nemuin cewek yang sebenarnya secara emosional juga tidak mengarah kepada sesuatu yang kayak neko-neko. Ya cita-cita ya cukup sederhana, jadi ya jualan apa yang udah dirintis sama ibu. Terus soal pasangan juga kayaknya kayak gitu maksudnya banyak flat aja, ya udah dimaafin gitu. Ya gitulah. Tapi banyak tetap kan ya, maksudnya tetap ini ya, tetap belajar dari apa yang dulu kayak misal di cowok dan segala macam kayak gitu. Belajar dari Karena banyak pengalaman Mbak sebelumnya. orang yang baik kayak Mbak gini, orang yang maafin gini itu malah biasanya itu punya cowok yang mungkin kalau nggak selektif tuh selalu seperti itu terjadinya gitu. Gimana ya, ya gitulah. Iya, kayak misal kalau kalau sekarang Emang. tuh lebih banyak disakitinnya gitu ya, Emang ya. gitu. Ya lebih selektif kayak gitu dan segala macam. Ya udah, closing statement deh buat Mbak E, buat teman-teman yang dengerin ini misal punya pesen nggak buat mereka? Pesan apa dulu nih? Ya pesan secara moral lah, pesan secara mungkin mereka ataupun mereka memilih pekerjaan yang mungkin akan distigmakan buruk di masyarakat, mereka bisa lebih pede terhadap pekerjaannya. Ya pesan aku sih nggak usah terlalu dengerin omongan orang aja gitu. Oh gitu. Bodo amatin aja daripada buat apa, buat sakit hati diri, ya buat gitulah, buat sakit diri sendiri. Ya tetap jadi diri sendiri ya. Iya. Terima kasih sudah datang di sini ya. Iya. Terima kasih teman-teman juga sudah mendengarkan. Sampai jumpa dah.